الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang mustahadhah fin nifas yang bagian ghairu mumayyizah. Mustahadhah yang pertama, mustahadhah fin nifas yang pertama yang mumayyizah sudah kita sampaikan kemarin. Yang sekarang yang ghairu mumayyizah. Contohnya ada wanita setelah melahirkan kemudian keluar darah misalkan 90 hari, warnanya sama semua atau berbeda tetapi melanggar syarat mumayyizah. Maka untuk menghukumi darah yang sama ini atau yang mungkin berbeda tapi melanggar syarat, harus tahu adatnya. Wanita ini dia sudah pernah mengalami nifas, misalkan nifasnya dulu 30 hari. Dia juga sudah pernah mengalami haidnya 7 hari dan suci dari haidnya adalah 23 hari. Maka cara menghukuminya adalah 30 hari yang awal dihukumi nifas, lalu 23 hari berikutnya hukumnya istihadhah, lalu 7 hari dihukumi haid, 23 hari dihukumi istihadhah, lalu 7 hari haid. Aturan ibadahnya, rumusnya adalah tarabus 60 hari, lalu mandi, istihadhah yang sebelum mandi qada salat, istihadhah yang setelah mandi ada. Tarabus 60, 30, 30 sehingga di sini mandi, istihadhah yang sebelum mandi qada, sebelum mandi qada. Setelah tarabus dia 90 hari warnanya sama atau berbeda tetapi melanggar syarat, adatnya adalah 30 hari, adat haid dan adat sucinya belum pernah, karena ini baru pertama maka hukumnya karena sudah pernah nifasnya mengikuti yang sebelumnya yaitu 30 hari, adat haid sucinya karena belum pernah memakai hukum yang belum pernah yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu hukumnya yang setiap 30 hari 1 hari haid, 29 hari istihadhah. 29 hari istihadhah, 1 hari haid. Tarabusnya 60 hari, 30 mandi, istihadhah sebelum mandi qada, setelah mandi ada karena haid tarabus mandi. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Falas? Insya Allah.
Contoh selanjutnya, yang ketiga, ada wanita setelah melahirkan, keluar darah 90 hari, ditanya adat nifasnya berapa? Dia bilang ini pertama kali nifas, ini anak pertama. Haid dan sucinya juga pertama kali, artinya belum pernah. Belum pernah nifas, ini nifas pertama, belum pernah haid, belum pernah suci dari haid. Maka hukumnya karena belum pernah nifas, pakai akal, pakai yang paling sedikit. Sedikitnya nifas, 1 tetes, dihukumi nifas. Karena belum pernah haid suci, pakai mubtadi'ah wa iru mumayyizah, yaitu 29 istihadah, 1 haid, 29 istihadah, 1 haid, 29 istihadah, 1 haid. 60 hari tarabus untuk sholat istihadah sebelum mandi, setelah mandi ada haid tarabus mandi. Yang keempat, wanita setelah melahirkan keluar darah 90 hari, ditanya adat nifasnya, belum pernah. Ini anak pertama. Adat haidnya 7 hari, adat sucinya 23 hari. Maka karena belum 1 tetes, pernah haid, pernah suci, mengikuti adatnya 23 istihadah, 7 haid, 23 istihadah, 7 haid, 23 istihadah, 7 haid. Tarabus 60 hari untuk sholat istihadah sebelum mandi, ada setelah mandi, tarabus karena haid dan mandi lagi. Ada yang ditanyakan? Kelas? Ada yang ditanyakan? Kita lanjut bab selanjutnya. Ya, ada yang ditanyakan? Lanjut. Ada yang ditanyakan? Misal, contoh nomor 4 ini, darahnya tidak 90 hari, tapi 99 hari. 7 hari haid, mandi, masih sisa 9, ada istihadah. Hukumnya istihadah, wajibannya ada, karena dijumlah dengan haid terakhir, ini jumlahnya lebih dari 15 hari,
maka hukum 9 hukumnya tetap istihadah. Seumpama di jumlah masih dalam lingkup 15 hari, maka dihukumi haid semuanya. Seperti contoh yang atas, keluarnya darah bukan 90, tapi 99 hari, 30, 90, 99, istihadah ada, karena jumlah masih dalam lingkup 15 hari, maka hukumnya haid semuanya. Sehingga ada istihadahnya menjadi batal, mandinya diulang. Istihadahnya hukumnya menjadi haid, adanya menjadi tidak sah, mandinya diulang. Ada yang ditanyakan? Ghairu mumayyizah, yang di dalam kitab Mawar keterangannya hanya sampai sini. Ada 4 contoh, yaitu yang pertama, adat nifas, adat haid, adat suci, semuanya punya. Yang kedua, adat nifasnya punya, adat haid sucinya tidak punya. Yang ketiga, semuanya tidak punya. Dan keempat, sudah ada, sudah pernah. Mustahadah nifas sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Dari yang mustahadah nifas yang mumayyizah dan yang ghairu mumayyizah. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa setiap setelah dihukumi nifas, sisanya adalah masuk dalam bab mustahadah fil haid. Setiap setelah diambil nifas, sisanya adalah masuk ke dalam hukum mustahadah fil haid. Sehingga misalkan dalam bab yang sebelumnya, yang mumayyizah, ada wanita melahirkan, keluar darah 40 hari, kuat, lalu 50 hari lemah, dan wanita ini ketika hamil mengalami haid. Ketika hamil tidak suci semuanya, tapi mengalami haid. Haid terakhir sebelum melahirkan, haidnya adalah 5 hari, dan sucinya adalah 25 hari. Maka hukumnya, nifas wanita ini adalah 40 hari, memenuhi syarat mumayyizah. Yang dihukumi haid, yang dihukumi nifas adalah darah kuat. Lalu 50 harinya setelah diambil nifas masuk dalam bab mustahadah fil haid, maka yang 25 hukumnya istihadah, lalu 5 dihukumi haid, 20 dihukumi istihadah. Aturan ibadahnya 20 mandi, 5 ada qadha salat,
tarabus mandi ada. Seumpama setelah darah kuat yang dihukumi nifas itu darahnya tidak mubham seperti ini 50 darahnya mubham tetapi darahnya memenuhi syarat mumayyizah, misalkan setelah melahirkan keluar darah lalu 15 lemah lalu 10 kuat, maka hukumnya 50 nifas, 15 istihadah, 10 haid. Aturan ibadahnya 10 tarabus mandi, 5 ada qada salat, tarabus mandi. Ada yang ditanyakan? Mungkin bisa diberi contoh soal, Ustaz. Yang seperti apa? Yang model atas atau bawah? Yang mana saja, Ustaz, buat mengetes kepahaman. Oh ya. Setelah melahirkan keluar darah 30 kuat, lalu 40 lemah, 5 kuat. Wanita ini punya adat nifas. Adat nifasnya 20, adat haidnya 5, adat suci, ini suci terakhir ketika sebelum melahirkan, haid terakhir sebelum melahirkan, dalam artian ketika hamil dia mengeluarkan darah 20 hari. Ya, biar beda saja dengan adat nifasnya, biar beda. Lima haid, 15 adat suci. Bisa coba dikerjakan? Ya, silakan. Bismillah Ustaz, Ya, izin menjawab. ya, Mohon silakan. bimbingannya Ustaz. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 30 nifas. 30 nifas. Setelah karena darah kuat, setelah itu langsung mandi Ustaz.
karena dia sudah punya adat nifas. 40-nya dihukumi istihadoh dengan dibagi 15 istihadoh, 5 haid, mandi 15 istihadoh, 5 lagi mandi, 5 haid, mandi, terus 5-nya haid. Setelah 5 kuat, mandi lagi. Wallahu a'lam, Ustaz. Mohon bimbingan, mohon koreksinya. Ya. Mungkin Berarti ada pendapat yang lain? 10 terakhir itu 5 haid, haid Ustaz. yang kedua itu jadinya kodok sholat. Yang Yang kan yang 40 kan 15, 5, 15, 5 itu akhirnya di kodok sholat nggak ada mandi lagi. Maksudnya nggak mandi setelah 5. Sebelum 5 kuat. ini betul. Ya. Aku kodok sholat. Kan jadinya nganutan ibu istihadoh. Karena tamyiz. Oh, Jadi- nggih. Ini ada pendapat yang lain? Apa Ustaz? Ustadz, Ya. itu kalau andaikan 5 haid itu yang sebelum kuat, berarti bisa digabungkan 10-nya itu semuanya haid gitu bisa, Ustadz? Pendapat yang kedua, keduanya dihukumi haid. Yang pertama, kedua. Ada yang lain? Ada yang lain yang mencoba menjawab? Silakan. Insya Allah Agak kayak gitu, Ustaz. Nggak tahu. Semuanya sama seperti ini? apa Ustaz? Ya, silakan. Agak bingung. Itu awalnya langsung 30 nifas atau 20 Oh, dulu. tarobusnya 60 hari dulu kan ya? Eh, Kalau Kalau ini- ini kan Karena versi dia udah pernah nifas, berarti langsung dihukumi darah kuat, dihukumi nifas, darah lemah dihukumi. Tarobus 60 hari Aduh, gitu dulu ya. banget. cuma ada nifas yang 20 itu dulu karena memang keluarnya cuma 20 atau karena mustahadoh kemudian tamis, itu ngaruh nggak ya Ustaz? baru. Kalau misalkan ada nifas yang 20 tuh dulu hasil tamis, ya berarti ini 30 langsung nifas. Tapi misalkan dulu 20 itu ya, Bentar, ini bahasa yang perlu Ustazah perhatikan ketika mengajar ke santrinya. Kalau seperti ini, misalkan saya bilang ada wanita setelah melahirkan keluar darah 30 lalu 40. Dia punya adat seperti ini. Artinya ini istihadoh atau mustahadoh pertama. Mustahadoh pertama. Ya. Kalau seperti ini, Tarobusnya. adat nifas 20, saya akan mengatakan bukan adat nifasnya 20, tapi melahirkan yang ini adalah melahirkan yang kedua. Nggih. Artinya melahirkan kedua adalah kedua terjadi mustahadoh. mustahadoh. Soal ini anak keberapa tidak jadi masalah. Anggaplah misalkan ini anak yang keempat, ini anak yang kelima.
Nah, ini martabaknya jadi Semuanya normal, tidak mustahadhah. Nah, Maka yang dipakai yang terakhir. Ini adalah mustahadhah pertama. Kalau ada mustahadhah, lalu kita buat soal mustahadhah kedua, ini mustahadhah pertama, kita buat mustahadhah kedua, ini anak kelima, anak keempat, ini anak keenam, kita buat soal, misalkan 20 kuat, 10 lemah, 25 kuat, lalu 15 lemah, 5 kuat, misalkan. Maka saya akan mengatakan, ini mustahadhah kedua, ini mustahadhah pertama. Jika seperti ini, tidak ada keterangan sebelumnya, maka adalah mustahadhah pertama. Ini akan saya bilang, ini mustahadhah kedua. Ini mustahadhah pertama. Nah, Ustaz. Bisa dipaham? Insya Allah. Jadi jangan sampai berpikiran adat ini terjadi karena hukum dari mustahadhah. Seperti ini, misalkan ini nifasnya 30. Lalu untuk mustahadhah kedua, ditulis adat nifas wanita ini ketika melahirkan yang keenam atau mustahadhah kedua, adat nifasnya 30. Dia adat haidnya misalkan 10, adat sucinya 30 misalkan. Adat nifas 30 ini saya akan mengatakan adalah dari mustahadhah yang pertama. Karena hukumnya akan sangat beda ketika adat ini dari mustahadhah sama dari nifas yang normal. Nah, bisa dipaham? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan kerjakan. Ada pendapat yang lain? Berarti langsung tata cara ibadahnya ya, Ustaz? Silakan. 30 kuat tarobus. Ya, 30 kuat tarobus. 40 lemah. 40 lemah. Tarobus 30 hari. Tarobus. Mandi. Yang 30 kuat dihukumi nifas. Kemudian 15 hari istihadah qodok sholat. 5 hari haid. 10 hari istihadah qodok sholat. Habis. 5 hari istihadah ada. Jangan ikut setrika. 5 hari tarobus haid. Kemudian 5 kuat tarobus haid. Mandi. Yang 5 lemah akhir tadi nggak jadi haid, qodok sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua jawaban ini,
Yang pertama, karena ini adalah mustahadah pertama. Mustahadah pertama berkewajiban tarabus 60 hari. Tarabus 60 hari, berarti ini tarabusnya salah, masih kurang. Tarabus 60 hari. Dan hari ke-60 masuk 61 bertepatan dengan darah yang dihukumi istihadah ketika dihitung. Karena ini mumayyiza, maka yang kuat dihukumi nifas, yang lemah istihadah. Lemah istihadah itu adalah mengikuti hukum suci dari, sehingga yang dihukum istihadah adalah hanya 15 hari mengikuti adat sucinya, lalu 5 hari haid, 15 hari istihadah mengikuti adat suci, 5 hari haid. Karena setelahnya ada tamyiz, maka tamyiz ini dihukumi haid, dan yang lemah sebelumnya tidak jadi dihukumi haid. Walau bisa digabung, tapi penggabungan itu adalah untuk yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Misalnya, setelah 5 kuat ini ada darah 5 lemah, maka 5 lemah ini istihadah ada yang akhirnya dihukumi haid semuanya. Haidnya yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Bisa dibedakan yang atas yang bawah. Ini yang betul. Hukum seperti ini setelah darah kuat langsung mandi, jika melahirkan ini adalah melahirkan mustahadah yang selanjutnya, yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya, atau yang pertama. Kalau mustahadah pertama, semuanya harus tarabus 60 hari. Mengikuti maksimal nifas, tarabusnya harus setidaknya 60 hari. Bahkan bisa lebih kalau bertepatan dengan haid di hari ke-61 dan seterusnya. Tarabusnya bisa lebih dari 60. Jika hari ke-61 bertepatan dengan darah yang dihukumi haid. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau soalnya seperti ini, adatnya masih sama 25-15. Setelah melahirkan, keluar darah 20, lalu 15 lemah, 25 kuat, 30, 20 kuat, 10 lemah, 25 kuat, 15 lemah, 5 kuat. Yang 20
20, 25 itu nifas. Yang 20? 15